Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa ke Profesor Dr. Rusli sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palu. Saya juga senang sekali ada moderator salam kenal yang sudah menyampaikan pendahuluan, dan juga saya sangat berbahagia bisa bersama teman sahabat kita semua, Profesor Nadir Shah Hussein, yang sudah berbicara tentang seluk-beluk Islam di Australia, khususnya masalah-masalah hukum dan bagaimana menjadi minoritas Muslim di Australia. Judul yang diberikan kepada saya tentang Al-Quran di Amerika, kajian Al-Quran di Amerika, saya iakan karena memang ini yang menurut saya masih perlu kita sama-sama pelajari, dan di Indonesia juga di Barat perkembangan studi Al-Quran, kajian Al-Quran itu sangat dinamis seperti tadi disampaikan. Ada persamaan dan perbedaannya, ada saling pengaruh, dan seterusnya. Tadi saya mendengarkan sebagian besar dari paparan tentang Islam di Australia, dan saya kira banyak kesamaan-kesamaannya, karena sebagai negara yang kita anggap sebagai negara sekuler secara konstitusi, tetapi di satu sisi negara sekuler, tetapi di sisi lain perkembangan agama termasuk perkembangan Islam sesungguhnya sangat pesat. Meskipun sebagai minoritas, Islam di Australia, Islam di Amerika, menurut data itu perkembangannya sangat pesat. Minoritas kecil secara persentase, tapi perkembangan kegiatannya, aktivitasnya, pendidikannya, dakwahnya, dan seterusnya tidak mandek sebetulnya. Jadi memang banyak dinamikanya, tetapi saya bisa katakan pengalaman hidup di Amerika sejak 2002, ya, sudah hampir 19 tahun, perkembangannya sangat pesat. Ya, banyak hal-hal baru yang terjadi saat ini yang dulu ketika saya datang itu tidak ada. Baik, meskipun saya fokus kepada studi Al-Quran, tetapi kondisi Islam di Amerika menjadi latar belakang yang perlu kita pahami, dan bagaimana Islamic Studies atau studi Islam yang kita kenal di Barat seperti apa. Memang Islamic Studies dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai dirasah Islamiyah dalam konteks keilmuan tradisi Islam, ya. Dirasah Islamiyah, bahasa Arab, ya, bahasa Inggrisnya Islamic Studies atau the study of Islam. Tetapi mungkin sering disebut karena bahasanya bahasa Inggris, maka Islamic Studies adanya di Barat. Sementara kajian Islam di Indonesia, dirasah Islamiyah ada di Timur Tengah. Itu hanya masalah bahasa saja. Tapi bagaimana apa itu yang disebut dengan studi Islam atau Islamic Studies itu sangat beragam dengan sangat kaya. Dan kita Indonesia sebetulnya sangat Indonesia, ya, menurut saya sangat beruntung karena tradisi studi Islam di Timur Tengah, kemudian di Barat, dan tradisi studi Islam di tingkat nasional dan bahkan lokal seperti di Palu misalnya, atau di mana di Aceh dan seterusnya, itu bersatu, ya. Jadi ada kombinasi yang luar biasa, dan menurut saya itu menjadi aset yang luar biasa. Nah, di Amerika memang mengapa belajar Islam itu alasannya macam-macam, ya. Mungkin bagi sebagian Muslim, ya, mahasiswa saya yang Muslim di sini dari latar belakangnya Islam, itu ingin menjadi Muslim yang lebih baik, ya, to become a better Muslim. Jadi memang ada alasan personal keagamaan. Tapi alasan lain mereka belajar Islam itu memahami Islam. Jadi meskipun mereka bukan Muslim, tapi mereka berusaha untuk mencoba memahami Islam itu seperti apa, orang Muslim seperti apa, keyakinan, prakteknya, dan seterusnya. Kalau dalam konteks 9/11, ya, setelah kejadian 9/11 2001 itu,
Mereka ingin tahu ya, apakah betul Muslim itu menyetujui tindakan terorisme, apakah Islam seperti dalam Quran itu juga mengajarkan tentang terorisme dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh saja bagi orang non-Muslim yang ingin belajar Islam di kampus-kampus di Amerika. Mereka juga ingin mengapresiasi ya, bukan hanya memahami tapi juga menghargai Islam. Meskipun ada Islamofobia dan itu adalah bagian dari konteks ya orang yang tidak tahu dan mungkin karena memang tidak tahu, tapi lebih bukan sekedar tidak tahu, tapi takut atau bahkan benci terhadap apapun yang terkait dengan Islam maupun Muslim. Tapi sebagian orang Amerika ya mereka ingin mengapresiasi, menghargai Islam seperti apa adanya. Baik, lalu apa yang mereka pelajari? Di Amerika mungkin banyak hal ya, mulai dari keyakinan, praktek keagamaan, persamaan dan perbedaan. Kalau di sini orang tahu, mungkin pernah dengar di Amerika itu Sunni, Syiah, biasanya terkait dengan konflik di Timur Tengah. Itu mereka ingin tahu itu apa sih perbedaannya, apa sih persamaannya. Kemudian apakah Islam zaman sekarang yang kelihatannya baik modern, terlalu modern, atau mungkin sangat tradisional, konservatif, dan seterusnya, itu sama dengan waktu Islam pertama kali muncul. Ya, zaman Nabi Muhammad muncul, apakah Islam ketika itu sama persis dengan Islam yang dialami pada masa sekarang. Kemudian siapa yang belajar Islam? Muslim, kita sebut sebagai Muslim, dan juga non-Muslim. Meskipun kategori Muslim dengan non-Muslim ini sebetulnya kategori penyederhanaan ya, karena pada kenyataannya ini sangat beragam dan sangat kompleks ya, kata Muslim itu siapa, non-Muslim itu siapa. Lalu bagaimana belajar Islam? Banyak pendekatannya, mulai secara umum pendekatan doktrinal dan pendekatan praktikal secara umum ya. Artinya kalau pendekatan doktrinal itu ya tujuannya untuk memahami secara lebih baik keagamaan dia sebagai Muslim. Jadi doktrin-doktrinnya yang bagaimana pandangan Islam tentang perempuan, tentang damai dan seterusnya, itu jadi doktrinal. Kalau praktikal itu disiplin ilmu yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial ya, termasuk ilmu hukum, ilmu humaniora ya, antropologi, ilmu sosial yang lainnya, dan sejarah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendekatan doktrinal dan praktikal. Pengaruh dari Islam di Barat, khususnya di Amerika, maka makin banyak Muslim yang lebih educated ya, lebih tercerahkan lah. Nah, kemudian dampak lain dari kajian Islam di Amerika secara umum, ada hubungan yang lebih baik antar berbagai kelompok Muslim yang ada di Amerika dan antara Muslim dengan non-Muslim. Jadi hubungan yang lebih baik lah. Jadi pengaruh pendidikan tentang Islam punya dampak yang luar biasa, termasuk di universitas-universitas yang dikenal sebagai research university, universitas research, atau mungkin liberal arts school atau colleges. Yang mereka bukan lembaga seperti IAIN, UIN, atau STAIN di Indonesia, atau seminaris, tapi dengan mereka belajar Islam, ambil mata kuliah Islam, mereka mungkin punya teman yang Muslim, mereka menjadi lebih dekat dengan mereka, dengan teman mereka yang Muslim. Jadi ada hubungan yang lebih baik, dampak dari pendidikan Islam di kampus-kampus. Nah, institusi-institusi pendidikan Islam di Amerika itu banyak jenisnya. Ya. Secara umum sama seperti Australia, negara tidak campur urusan agama. Ya, negara tidak ngurusin urusan agama. Bahkan tidak ada itu undang-undang yang respecting and establishment of religion. Jadi tidak ada undang-undang yang menghargai satu agama tertentu, tapi juga tidak ada undang-undang atau hukum atau aturan yang melarang kebebasan beragama. Jadi kalau bahasa kitanya mungkin netral ya. Jadi negara bersifat netral. Ini First Amendment to the US Constitution 1791. Dampak dari sekularisasi dari sisi ini ya, dalam sisi undang-undang, legal secularism, banyak institusi agama muncul dan berkembang.
termasuk institusi pendidikan. Nah, Islamic Seminaries ya itu salah satunya. Jadi maksudnya adalah semacam institusi pendidikan yang ingin menciptakan imam-imam misalnya. Jadi meskipun ini masih sangat terbatas jumlahnya, ada Al-Bayan Institute, ada Zaytuna College sekarang misalnya di Berkeley, ada beberapa saja. Tapi ini menjadi bagian dari institusi pendidikan Islam di Amerika. Selain itu ada institusi yang bersifat organisasi internasional seperti International Institute of Islamic Thought. Ini triple IT ya, mungkin sudah cukup terkenal dan punya beberapa cabang di luar negeri termasuk di Indonesia. Mereka menerbitkan buku-buku tentang Islam. Salah satu tokoh yang penting adalah Ismail Al-Faruqi yang wafat, dan konsepnya adalah tentang Islamiyatul Ma'rifah atau Islamisasi ilmu pengetahuan dari perspektif mereka. Muslim Liberal Arts, Zaytuna College. Tadi saya menyebut bagian dari Islamic Seminaries, tapi Zaytuna College itu sudah menjadi Muslim Liberal Arts. Muslim Liberal Arts ini satu institusi pendidikan yang mencoba untuk menggabungkan keamerikaan dan keislaman. Menariknya, ya Syekh Hamzah Yusuf ini lulusan Al-Azhar, sangat dipengaruhi oleh Al-Ghazali dan tradisi Al-Azhar, tapi dia juga ingin memperkenalkan sistem filsafah dari Yunani, dari tradisi peradaban Barat. Ya, bagaimana bentuknya? Nah, itu Zaytuna College tentu saja bisa menjadi contoh. Baik. Selain itu masjid-masjid ya, masjid-masjid juga ada Sunday schools, ada pelajaran Al-Quran dan bahasa Arab pada waktu-waktu tertentu, atau summer school dan seterusnya. Juga privat ya, disebut di Indonesia privat di masjid, bagaimana mengajarkan baca Quran, tafsir Quran dan seterusnya. Jadi masjid juga masih menjadi institusi yang sangat penting bagi pengajaran Al-Quran. Nah, selain itu universitas ya yang kita sebut sebagai Islamic Studies di universitas yang kita sebut sebagai research universities, dan itu juga pendekatannya berbeda dengan 4 institusi yang sebelumnya. Nah, ini yang akan saya fokus dalam pembahasan saya berikutnya. Di Amerika, Islamic Studies itu mulai dari area studies. Awalnya jadi kajian wilayah. Jadi Timur Tengah ya, kajian Timur Tengah, kajian bahasa dan budaya Timur Tengah, atau kajian Asia Selatan. Ada juga kajian Asia Tenggara. Kemudian masuk Islam di dalamnya sebagai bagian. Muslim di Timur Tengah, Muslim di India, Muslim di Southeast Asia. Jadi area studies, kajian wilayah. Yang kedua, disciplinary studies. Jadi ada jurusan filologi, ada jurusan antropologi, jurusan sosiologi, political science, dan sebagainya, sejarah, pendidikan, itu kemudian memasukkan Islam di dalamnya. Jadi Islam hanya bagian dari disiplin ilmu yang ada, yang sudah lama berkembang di Amerika. Selain itu, Islamic Studies juga muncul di Theological Seminaries. Jadi seminaris teologi, ya Faculty of Divinity, yang memang bersifat teologi, awalnya tradisi-tradisi, apakah itu Protestan ataupun Katolik. Nah, kemudian Islam menjadi salah satu mata kuliahnya. Ada mata kuliah Islam dan pengajaran Muslim juga. Nah, selain itu ada Religious Studies. Nah, ini juga satu departemen seperti saya sekarang, itu mengajarkan Islam, salah satu dari agama yang ada selain Yahudi, Hindu, Jainisme, dan seterusnya. Nah, untuk scholar Quran, ya, Quranic Studies secara khusus, ya, memang sekarang bisa dianggap sebagai the golden age of Quranic Studies. Jadi masa keemasan, karena sangat pesat perkembangan kajian Quran di sini. Semakin banyak scholar, semakin banyak mahasiswa yang tertarik untuk riset, menulis, mengajar, belajar tentang Quran. Dan ada asosiasi-asosiasi baru dan jaringan-jaringan baru. Mereka melakukan perbandingan-perbandingan dan hubungan-hubungan antar Quran dengan teks-teks yang lain. Dan menariknya, dan menurut saya sangat menjadi satu kekuatan di Amerika, akses terhadap sumber-sumber primer, baik itu bahasa Arab maupun bukan bahasa Arab,
itu sangat mudah. Jadi perpustakaan di Amerika secara umum mudah sekali. Jadi kita bisa mendapatkan manuskrip apapun. Kalau misalnya tidak ada di Amerika, perpustakaan membantu untuk mendapatkannya. Jadi ada interlibrary loan, ya. Jadi pinjaman antar perpustakaan. Nah, kalau sebagai dosen seperti saya itu nggak usah bayar. Jadi pokoknya kita perlu ini, manuskrip ini ada di Saudi, ada di Maroko, ada di Indonesia. Mereka akan mencarinya dan mereka yang akan bayar. Nah, ini salah satu kenikmatan luar biasa menjadi scholar atau dosen di Amerika. Oke. Jurnal-jurnal juga makin banyak, ya, antara lain yang dikenal Journal of Quranic Studies, ada jurnal yang baru, Journal of the International Quranic Studies Association, The Muslim World itu sudah lama, ada Christian Muslim Relation dan seterusnya dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah asosiasi, ya, kajian Quran di Amerika. Ada yang memang spesialis kajian biblical, ya, kajian Bible. Tapi mereka udah mulai berdialog dan bekerja sama dengan kajian Quran, International Quranic Studies Association. Saya menjadi bagian dari situ, meskipun tidak begitu, belum terlalu aktif, tapi mengikuti semua perkembangan International Quranic Studies Association ini menurut saya luar biasa. Setiap waktu ada saja artikel yang muncul tentang kajian-kajian Quran. Selain itu, Religious Studies Departments, meskipun memang sejauh yang saya tahu belum ada jurusan Quranic Studies di Amerika. Jadi jurusan, jadi belum ada, mungkin program studi ada, tapi jurusan Quranic Studies sampai saat ini sejauh yang saya tahu belum ada. Hanya ada profesor-profesor yang memang mereka adalah ahli studi Al-Quran dalam beberapa aspeknya atau salah satu aspeknya. Tetapi sebagai jurusan, kalau di Indonesia sudah ada, ya, kalau kita di Indonesia sudah ada jurusan studi Al-Quran dan hadis atau jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran atau Quran dan seterusnya, kita sudah punya jurusannya. Baik, menurut saya memperhatikan berbagai jenis kajian Quran di Timur Tengah, di Indonesia, di Amerika memang tidak sama persis dengan jurusan Al-Quran atau tafsir di YIN atau UIN atau Stein yang ada di Amerika. Jadi bukan Muslim seminaris, karena memang pendekatannya pendekatan yang sangat praktikal, lebih kepada pendekatan praktikal. Saya akan bahas selanjutnya. Nah, ini beberapa buku yang mungkin bermanfaat, dan saya akan share slide ini untuk selanjutnya, ya. Kajian-kajian sebelumnya tentang Islam di jurusan studi agama, ya, Religious Studies. Jadi dulu orang belajar tentang filologi dan teks, jadi pendekatannya sangat tekstualis. Tapi sekarang juga berkembang lagi nih filologi sama tekstualis, manuskrip, ya, bahasa. Mereka punya latar belakang bahasa klasik yang luar biasa, termasuk bahasa Arab, sehingga mereka mampu menguasai seluk-beluk kebahasaan Al-Quran. Jadi itu awalnya begitu memang. Kemudian kajian Islam itu lebih kepada kajian sejarah atau historis, kemudian kebelakangan lagi antropologi, kemudian sosiologi, baru kemudian ilmu politik dan seterusnya. Pendidikan dimasuk di dalamnya dan seterusnya. Jadi itu perkembangannya kurang lebih seperti itu secara umum. Nah, sekarang disebut dengan Post-Orientalist Islamic Studies. Ini menurut buku Rethinking Islamic Studies, From Orientalism to Cosmopolitanism. Secara pokok, ya, idenya adalah yang namanya studi Islam itu jangan lagi terkotak atau terpengaruhi oleh motif menjajah, ya, orientalisme dan kolonialisme itu yang memang tadi saya sebutkan kajian wilayah dan seterusnya. Tetapi lebih kepada kosmopolitanisme, artinya bahwa manusia dilihat sebagai manusia secara setara. Jadi mengkaji Islam dan Muslim itu jangan menganggap bahwa mengkaji Islam Muslim berarti saya lebih kuasa, saya lebih berkuasa dan kemudian itu saya akan menguasai Anda. Nah, kosmopolitanisme artinya ada hubungan yang luar biasa, keragaman, ya, dan global, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Kosmopolitanisme lebih mengajak semua orang untuk bergabung dan terlibat dalam kajian itu. Metode-metode yang muncul ada metode-metode sejarah dan sejarah kritis, ya. Ini hanya menyebutkan saja. Jadi saya hanya memetakan ini kajian-kajian Quran di Amerika. Secara umum kajian historis kritis itu mencoba untuk melihat sejarah Al-Quran, ya,
Itu banyaklah ya, bagaimana Quran pada sebelum konteks Al-Quran sebelum Quran itu muncul ya, kemudian pada saat Quran muncul dan pada saat Quran sudah menjadi Quran sebagai kitab. Proses itu yang kemudian dikaji dari berbagai segi dan pendekatan. Nah, tadi disebutkan oleh moderator tentang revisionis ya, yang mencoba untuk melihat kajian-kajian Quran dari perspektif yang merevisi, artinya merevisi pandangan umum secara tradisional umat Islam tentang Quran. Secara umum, saya hanya menyebutkan saja. Nah, tetapi ada juga yang mencoba untuk mengambil jalan tengah antara revisionis dengan tradisionalis. Jadi mereka berusaha untuk melihat Quran seperti umat beriman masa awal memahaminya. Jadi bukan sebagai Quran, bukan semata-mata sebagai pinjaman dari kitab-kitab sebelumnya, ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru misalnya, yang itu dilakukan oleh kalangan revisionis ya, dan itu kemudian kalau kalangan Muslim secara umum Quran langsung dari Allah gitu, tidak ada hubungannya Nabi belajar dari kitab-kitab sebelumnya, kurang lebih seperti itu, tradisionalis ya. Tetapi pandangan yang lebih sebagai jalan tengah begitu untuk melihat hubungan antara Quran dengan sejarah secara lebih kompromistis ya. Jadi bagaimana umat Islam sendiri memahaminya di masa awal, memang ada hal-hal yang tidak seperti yang dipahami oleh kalangan tradisionalis, tetapi juga tidak seperti yang dipahami oleh kalangan revisionis. Secara umum, mereka ingin melihat hubungan antar teks ya, Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, atau bahasa Arab dalam konteks bahasa-bahasa yang lain, bahasa Syria, bahasa Aramaik ya, dan seterusnya. Bahwa Quran itu melalui proses kanonisasi. Jadi Quran yang kita kenal sekarang tidak sama dengan Quran pada masa Nabi sendiri. Kurang lebih seperti itu, tidak persis sama. Tetapi menariknya, kajian-kajian tentang manuskrip awal ini berkembang di Barat ya. Jadi kajian-kajian awal, manuskrip-manuskrip yang awal itu, yang kalau dalam kajian kita di Ulumul Quran ya, Manaat Okoton misalnya, itu ya kajian kita tentang Quran secara umum mengatakan Mushaf Utsmani. Jadi kita itu sekarang Quran yang kita punya adalah Mushaf Utsmani. Tetapi manuskrip Mushaf Utsmani itu sendiri itu tidak ada ininya, buktinya secara tidak ada. Nah, yang paling yang paling dianggap sebagai awal itu adalah San'a Yemen, ini disebutnya San'a manuskrip yang baru ditemukan 1972. Dalam konteks itu mereka meneliti bahannya gitu, bahwa bahannya ini memang kemungkinan muncul pada saat abad ke-7 itu ya, abad ke-7 awal abad ke-8 ya, seperti itu. Jadi sangat awal. Mereka menganggap itu mungkin Mushaf Utsmani. Baik, jadi banyak kepercayaannya. Kita yakin dengan keimanan bahwa Al-Qur'an sejak awal itu sudah dijaga ya. Juga ada hubungan dengan konteks, bagaimana memahami Muhammad sebagai nabi dalam konteks pada saat itu. Konteks kebudayaan Arab, konteks nabi-nabi biblical ya. Kemudian nah ini juga ada disebut literary trend ya. Literary trend ini artinya sastra. Jadi pendekatan sastra, melihat Quran sebagai kitab sastra. Artinya apa? Jadi pendekatannya bukan pendekatan historis murni, konteks bagaimana masyarakatnya, bukan juga sebagai kitab keimanan gitu, tapi sebagai buku yang memang atau kitab yang memiliki sistematika sendiri, yang memiliki keunikannya sendiri, yang memiliki keindahannya sendiri, yang memiliki keutuhannya sendiri. Dan memahami Quran sebagai kitab sastra ini cukup sekarang bukan hanya di Amerika, di Barat secara umum memang cukup berkembang. Quran sebagai teks juga dipahami ini lebih dekat dengan kajian munasabatul ayah ya, dalam tradisi tafsir dengan tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi hubungan antar ayat.
Jadi apa hubungan antar ayat yang berbeda-beda di dalam surat-surat yang berbeda misalnya, atau ayat yang mirip-mirip dan seterusnya. Oke, ini beberapa saja contoh-contoh kajian tematik. Tematik itu artinya ya kalau dalam konteks Indonesia tafsir maudhu'i ya, dalam konteks Timur Tengah tafsir maudhu'i. Di Amerika ini juga mulai berkembang ya, tetapi dalam konteks tematik coherence artinya memahami Quran secara terpadu, bahwa hubungan antara surah atau hubungan ayat di dalam satu surah itu ada keterpaduan tema. Ya, makanya judul dari surah itu menjadi pengikat dari ayat-ayat yang ada. Ini tematik coherence maksudnya, bukan tematik dalam pengertian jihad dalam Quran, hubungan antar agama dalam Quran, bukan itu, tapi lebih pada tematik koheren dalam satu surah atau antar ayat-ayat yang berbeda. Selain itu adalah penafsiran tematik. Nah, ini yang kedua, jenis penafsiran tematik intratekstual ya, hubungan antara ayat dengan ayat, atau mungkin sebagian kalau di Amerika itu coba memahami ayat-ayat juga dengan hadis, tapi nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan memahami ayat Al-Quran itu dalam konteks dengan ayat yang lain, atau bagaimana mufasir memahami ayat-ayat itu ketimbang mengkaitannya dengan hadis-hadis. Jadi ada kajian hadis tersendiri. Nanti akan dibahas oleh kawan kita ya tentang kajian Muhammad dan hadis. Profesor Mun'im Asiri insya Allah. Nah, selain itu tentang eskatologi ya, tentang surga neraka, tentang hari akhirat. Nah, ini juga menarik dibandingkan dengan Yahudi, dengan Kristen, Islam ya. Bagaimana sih hubungannya? Ada nggak kesamaan dan perbedaannya? Kemudian ada juga kajian tentang bagaimana Quran memahami nasib orang others ya, orang yang kita anggap sebagai non muslim. Apakah mereka akan masuk surga, mendapatkan keselamatan atau tidak? Nah, itu ada kajian seperti itu. Ini yang lainnya adalah tentu tafsir ya, tafsir. Jadi tradisi tafsir di Timur Tengah, tradisi tafsir modern itu dipelajari. Sejarah tafsir sebagai sejarah intelektual itu juga dipelajari. Dari mulai masa awal, masa sekarang itu kan luar biasa kayanya ya. Penafsiran Quran itu kan kaya benar. Jadi pertanyaannya adalah apakah mufasir-mufasir yang banyak itu mereka betul-betul tahu ayat itu maknanya? Kenapa terjadi perbedaan yang luar biasa? Tafsiran-tafsiran masa awal, masa pertengahan, abad pertengahan, masa kontemporer, masa modern, kenapa kok mufasir itu banyak sekali perbedaannya? Jadi bagaimana menentukan bahwa tafsiran ini benar atau tidak benar? Nah, itu kan pertanyaan yang metodologis ya. Artinya apa? Metodologi apa yang bagus untuk memahami Quran secara lebih baik? Nah, ini juga didiskusikan. Selain itu ada kajian-kajian tekstual ya, tentang Islam dengan agama lain, tentang makna musyrik misalnya. Sebetulnya musyrik itu apa? Nah, itu dibahas banyak. Jadi kalau kita sudah menganggap musyrik itu pokoknya yang menyekutukan Tuhan, sedikit singkat saja. Tapi kajian-kajian tentang musyrikun itu luar biasa luas ya. Saya nggak akan bahas satu persatu di sini. Nanti kalau memang kita mau diskusikan silakan. Apa itu musyrikun? Ya. Apa itu ahlul kitab? Ya. Apakah termasuk Hindu, Buddha, Konghucu misalnya, dan seterusnya. Nanti kita bisa bahas. Sobi'un, siapa itu Sobi'un dalam Quran ya? Itu juga dibahas dalam tafsir-tafsir. Kemudian perspektif perempuan dan gender. Sebelumnya saya mau tanya, mungkin beberapa menit lagi waktu saya? Atau kelewat? Mungkin. Ya bolehlah 5 menit lagi, Prof. Silakan. Siap. Terima kasih ya atas kebaikannya. Wah, mohon maaf nih, saya tidak lihat waktu juga. Tapi terima kasih ya, 5 menit. Oke. Selain itu pendekatan gender ya, ini juga cukup berkembang sejak tahun 1990-an ya saya perhatikan, dan buku-buku ini saya gunakan dalam mata kuliah saya. Saya mengajar reading the Quran, membaca Quran ya. Juga saya mengajar comparative scripture, perbandingan kitab suci di sini. Salah satu yang menarik ketika orang ateis ya, tadi Profesor Nadir Shah Hussein menyebutkan di Australia ada ateis dan seterusnya, di Amerika juga banyak sekali, dan bahkan di Amerika yang
ateis ini makin banyak nih yang menganggap diri mereka tidak berhubungan dengan agama-agama resmi, atau dalam bahasa mereka itu the non yang tidak gitu. Perkembangannya luar biasa. Ada sekitar 40%. Atau 20%, 20-40%. Maksudnya berkembang ya. Nah, ketika seorang ateis belajar Quran, mahasiswa saya, mereka ingin belajar tentang Quran. Mereka ateis, tidak percaya sebagai wahyu, tidak percaya, tetapi mereka ingin benar-benar memahami Quran, apa isi Quran, dan mau mengucapkan belajar membacanya. Jadi ada seorang ateis, mahasiswa saya, belajar menghafal surat Al-Fatihah misalnya. Dia ateis tapi dia hafal Al-Fatihah, dan dia kemudian mencoba untuk ya sedikit demi sedikit mengartikan dari surat itu, surat Al-Fatihah itu dalam bahasa Inggris, mencoba untuk memahaminya dan mencoba untuk memahami, berempati bagaimana seorang muslim ketika sholat ya membaca surat Al-Fatihah. Dia ateis tapi dia berusaha untuk memahami bagaimana seorang yang beriman mememorize, menghafal satu surah dan kemudian menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa. Padahal dia ateis. Ini contoh aja ya. Perspektif gender itu cukup berkembang. Bagaimana Quran menurut kajian-kajian ini muncul dalam konteks patriarkal, tetapi tujuan utamanya adalah keadilan gender, bahwa laki-laki perempuan itu setara, dan tentu saja ini sangat kompleks persoalan. Hanya saya ingin memapping saja ya, memetakan saja. Selain persoalan gender adalah tema-tema politik ya, tema-tema sosial, bagaimana kekerasan dalam Quran, bagaimana umat dalam Quran, bagaimana masyarakat yang adil dalam Quran, bahkan ada yang menulis tentang hewan di dalam Quran. Kan dalam Quran kita baca banyak hewan-hewan di situ ya. Mungkin juga harus ada dan sudah ada sebetulnya tanaman ya, tanaman dan buah-buahan dalam Quran itu ada beberapa kajian seperti itu. Tapi saya kira perlu lebih banyak lagi itu tentang itu. Ini masih teks ya, fokusnya masih teks Quran. Baik, selain belajar teks, mengkaji teks juga adalah mengalami Quran. Jadi mengkaji bagaimana Muslim mengalami Quran. Maksud mengalami Quran itu apakah dalam bentuk tulisan, kaligrafi, ya, ataupun dalam bentuk membaca Quran, qiraah, ya, dan itu dikaji juga. Ya, mungkin di Indonesia tadi disebut living Quran atau live Quran. Quran sebagaimana dipraktekkan, dipahami, dialami, dijadikan bagian dari kehidupan seseorang Muslim ataupun komunitas Muslim tertentu. Jadi experiencing the Quran, bagaimana seorang Muslim atau komunitas tertentu, komunitas Muslim mengalami Al-Quran dalam berbagai dimensinya, seninya, tulisannya, suaranya, dan seterusnya. Itu juga menjadi kajian yang luar biasa. Kemudian juga memaknai Quran, ya, memaknai Quran, bagaimana perempuan memaknai Quran, dan seterusnya. Juga mengenai lingkungan hidup, ya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang etika lingkungan hidup, environmentalism misalnya. Itu juga cukup dikaji mulai dikaji di kajian Quran. Kajian sejarah masih tetap ada ya, kajian sejarah bagaimana sih Allah di dalam Quran. Ya, Allah dalam Quran konteksnya apa dan seterusnya. Dan ada satu kitab, bukan kitab ini, buku ya, American Quran. American Quran ini adalah terjemahan dalam bahasa Inggris. Kemudian ini sebuah proyek yang terjemahannya itu diberikan ilustrasi gambar-gambar keamerikaan, budaya Amerika. Jadi disebut American Quran. Ini bisa dilihat di website mereka, Anda bisa lihat sendiri langsung, jadi gratis, menarik sekali. Jadi mengkaitkan Quran yang lahir abad ke-6, 7, kurang lebih begitu ya, dalam konteks Arab, kemudian hubungannya dengan Amerika, budaya Amerika, ada nggak hubungannya? Dan itu dicoba dilakukan. Oke, saya kira itu sekedar memetakan kajian Quran di Amerika dan pengalaman saya mengajar Al-Quran di Amerika. Dan tentu saja jika ada pertanyaan dan pendapat atau masukan, senang sekali bisa berdiskusi atau kita bandingkan dengan Amerika, dengan Australia, dengan Indonesia, atau mungkin dengan Timur Tengah. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.